Kalau ada oknum nama Sesabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran gantungan ya, catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan. Itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu buat telanjang bulat, gua keliling, gua gundulit di Prabu gue yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati seberat. Kalau perlu buta juga ya, Gus, buta gitu Gus. Ya nggak apa-apa kan Gus. Nggak tahu, mungkin Agus bisa memaafkan setelah dia di penjara 20 tahun baru bisa dilupain mungkin, atau setelah dia buta juga mungkin. Nah, tapi itulah gambarannya. Bagaimana Erni, kira-kira Erni kan waktu itu hampir juga buta. Kaki kamu yang rusak sebelah mana? Sebelah kiri gitu. Karena mereka berdua itu boncengan gitu. Orang yang lagi bahagia, lagi ingin memproses punya anak, tiba-tiba Agus disiram matanya sampai buta seperti ini. Pak Teh Novi nggak usah meminta maaf kepada saya karena Teh Novi nggak salah. Apa yang terjadi kepada diri saya yaitu udah kehendak Allah, dan mungkin bayi saya juga belum rezeki kami gitu loh. Yang saya hanya inginkan adalah Teh Novi dengan cara apapun diselesaikan masalah ini secara baik, dan jangan ada lagi saling serang. Kasihan Teh Novinya, kasihan orang donatur seperti kami yang kecil ya. Jadi Teh Novi nggak ada salah sama saya. Teh Novi orang baik. Teruskan perjuangan Teh Novi ya Teh ya. Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah, beritanya seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bang ada rencana mau melaporkan balik Bang Herwanto mungkin? Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lihat sama siapa, tiba-tiba nongol. Dan saya menyarankan Agus kamu minta maaf aja ke Novi, supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Kalau walaupun saya salah satu anggota dari penasihat hukumnya Novi, saya sejak awal mengatakan saya tidak setuju uang itu diberikan pada Agus. Karena apa? Agus bukan satu-satunya orang yang wajib dibantu. Dia adalah salah satu orang yang mungkin perlu dibantu. Ya, makasih. Bang Hermanto, jadi solusi dari Bang Hermanto, damainya itu seperti apa kalau menurut Bang Hermanto? Apa nggak perlu damai? Begini, saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak perlu damai. Damai silakan. Ya, damai itu indah kata orang. Ya, tetapi ya isi perdamaian ini ya kita harus melihat apa keinginan dari publik, apa keinginan dari para donatur. Kalau seandainya perdamaian ini sebelum donatur masuk, ya sekarang ini donatur sudah masuk, ya dia juga memiliki peran penting untuk menentukan nih mau diapakan uang ini. Sekarang polling sudah dibuka, berjalan nih. Nah, saya sudah mengatakan ya, mungkin Novi sudah dengar lah. Saya sudah mengatakan ya, kalau mau ada perdamaian, kita harus meletakkan hati dan pikiran kita kepada donatur. Agar apa? Agar kita tahu apa yang diinginkan oleh donatur. Sekarang donatur ini sampai sekarang ini masih banyak yang bikin video. Bahkan saya mengharamkan. Nah, kenapa dia mengharamkan digunakan Agus? Inilah saya bilang sikap Agus yang harusnya yang perlu dibenahi. Kalau Agus yang dibenahi, perdamaian oke, saya setuju aja perdamaian, nggak masalah. Nah, kalau mau diobatin, silakan obatin. Saya nggak melarang. Tetapi ya, Agus harus juga mempertanggungjawabkan. Sementara uang yang sudah dipakai aja, nggak pernah dibahas nih. Yang 90 sekian, yang 50, yang 100 sekian. Dia hanya fokus sama 1,3 miliar ini aja. Nah, uang-uang yang kemarin digunakan itu, ada nggak pertanggungjawabannya, penyelesaiannya? Benar. Ya, saya gini, sekali lagi, saya tidak pernah menghalangi perdamaian, silakan. Tapi ingat, ya, di sini sudah ada kuasa hukum para donatur dan sedang melakukan polling. Nah, kalau perdamaian ini dilaksanakan tanpa melihat apa keinginan daripada donatur, ya, ini saya rasa nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru. Nah, kenapa? Orang lagi polling kok, penentuan mau dikemanain nih uang nih, ya.
saya juga apa namanya nggak bisa buat apa-apa. Ya kira-kira begitulah. Saya pokoknya intinya mendukung kalau untuk kebaikan. Sejarah kemanusiaan dan nasib berujung maut dua jalan, Korbannya siapa dua nyawa bulan. manusia. Ini akan menjadi sejarah kemanusiaan, di mana manusia-manusia serakah tidak berperkemanusiaan. Di mana manusia-manusia yang di kepalanya cuma ada duit, tapi tak ada ulas asih. Tapi selalu bertanya pada orang-orang, hati nuranimu kemana? Sedang dianya sendiri tak punya hati nurani. Donatur dilaporkan hingga keguguran. 2 anak kembar di dalam perut ibu itu gugur karena ada rasanya ketakutan, rasa cemas, rasa kengerian karena diteror oleh puluhan nomor telepon yang menerornya. Rasa kemanusiaan kalian kemana? Pertama kali sejarah kemanusiaan harus meregang 2 nyawa sebagai korbannya. Bunda saya, salaman, udah lagi makan. Oke. Teman-teman boleh koreksi apa yang akan aku sampaikan nanti. Siapa tahu ada yang salah, ya. Setahu aku, kondisi mata Agus itu sebelah kiri sudah tertutup. Dengan kata lain tidak bisa melihat. Untuk kondisi mata kanannya itu masih terbuka, meskipun semakin mengecil. Tapi kalau lihat dari video tadi, mata kirinya itu kan tertutup dan mata kanannya itu ditutup. Beda ya. Tertutup dan ditutup itu beda. Dengan kata lain, matanya itu berarti tidak bisa melihat ya, karena dua-duanya itu tertutup lah, anggap aja seperti itu. Tapi kalau lihat video tadi, Agus itu merespon dengan baik saat ibunya Bang FA datang. Tapi mungkin bisa jadi ya, Agus itu memiliki kelebihan, indera pendengarnya semakin kuat. Jadi mengetahui arah suara itu datang dari mana, mungkin ya. Tapi bukan itu yang aku mau bahas ya teman-teman. Aku tuh bener-bener gak ngerti dengan sifatnya Bang FA. Serius, aku tuh pas tadi lihat videonya ya, merinding loh. Bang FA itu selalu mengagung-agungkan dirinya paling pintar, dirinya paling mengerti tentang hukum, orang yang cerdas, orang yang mulia yang selalu membantu orang yang lemah. Tapi setelah lihat video tadi, itu tidak mencerminkan apa yang dia katakan loh teman-teman. Itu menurut aku ya. Dia itu selalu pasang badan untuk Agus, seakan-akan benar-benar memihak kepada Agus. Tapi dengan adanya video tadi, aku tuh benar-benar yang kayak Bang Eva ini mengerikan sekali gitu loh menurut aku ya. Kalau kata orang Sunda tuh seperti ini, ngaleng bari neke. Tahu nggak artinya? Ngaleng itu ngerangkul, neke itu ngecitak. Jadi dia itu ngerangkul sambil ngejitak lah, istilahnya seperti itu. Kayak menjerumuskan Agus berkali-kali. Mungkin teman-teman pernah dengar statement-statementnya Bang FA ya. Banyak sekali kalimat-kalimat yang merendahkan Agus. Kira-kira teman-teman sama gak sih apa yang aku pikirkan? Karena kami orang Gayo, ya. Tidak ada sejarahnya orang Gayo tuh kayak Jawa, nggak ada. Kalau Jawa tuh kan lembut, gemulai, cantik, anggun. Ya kak, gitu. Kalau orang Gayo tuh nggak ada kayak gitu. Apa adanya, say. Nggak ada munafik-munafik. Kok iya, karena kan masing-masing adat itu kan kalau Gayo tuh orangnya ini tegas ya, tegas, rata-rata tegas dia, karakternya tegas. Tapi kalau orang Jawa dia tegas juga tapi sopan, maksudnya bukan orang Gayo nggak sopan ya, semuanya sopan, cuman logatnya beda-beda dia.
Ini namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran gantungan, ya catat ya. Mulai saat ini, Katanya memang dia mengalami depresi. ya kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya kepedulian tapi salah alamat, ya itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke rambut gue yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Wah, parah banget sih menurut aku ya guys ya. Wih, Agus, lu tuh Gus, benar-benar lu hancur, benar udah hancur, makin hancur. Kedepannya mungkin lu dapat uang ya 1,3, tapi nanti ujung-ujung uang itu akan dibagi buat bayar pengacara, karena bayar pengacara itu nggak akan gratis, itu bakal dibayar setelah menang gitu dan dibagi-bagi. Itu lu paling ujung ini dapat berapa? Gila sih, ini benar-benar apa ya? Gus entah mau jadi apa lo ke depannya ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.